Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Sampai mana kemarin? Fabria ya? 41. Iya. Kita lanjutkan halaman 41. Ma hukmul abdi ya'malu amalal akhirati thumma yuridu bihi dunya. Apa hukum seorang hamba dia beramal amalan akhirat, kemudian dia ingin dunia dengan amalan akhirat tadi. Jadi kasusnya ada seorang hamba, yang hamba itu beramal ibadah, beramal akhirat, tapi tujuan hamba tadi adalah dunia. Ya kayak ngaji nih loh, kayak ustadz ngaji gini kan. Ini kan amal apa? Amal akhirat kan, tapi tujuan ustadz mengaji tadi apa? Dunia, ndelok duit, ndelok apa lagi? Ndelok istri, ndelok apa lagi? Ndelok martabat, ndelok gelar, ndelok sanjungan. Kayak pendakwa yang suka nyuting-nyuting itu ya, masuk juga. Ya, atau takmir masjid, atau semuanya amal akhirat. Jadi dia beramal amalan akhirat, tapi tujuannya apa? Adalah dunia. Ini gimana hukumnya? Masya Allah. Saya katakan ini kan kayak kemarin kan berat banget ya. Gaya penampilan nih akhirat, tapi apa? Tujuannya dunia. Kayak orang bersedekah, kayak orang berbuat kebaikan, ya tujuannya adalah dunia. Tapi jangan dipahami lalu mundur ke belakang. Ya wes, gak usah jadi ustadz, gak usah jadi ini, karena mundurnya Anda itu juga bisa riaan. Jadi tidak sekedar maju itu dihukumi ria, mundur pun bisa dihukumi ria. Atas dasar apa Anda itu mundur kan, gitu loh. Biar dikatakan zuhud, masya Allah gitu kan. Ya kena juga kan. Antum di ilmu kenapa gak ngajar, masya Allah baik banget antum. Kenapa? Jadi maju juga kena apa? Kena syaitan, mundur juga kena syaitan. Mendingan maju gitu ya, mendingan maju kena, mundur kena apa ya? Nah, asal masalah yang kita lagi bahas itu adalah yaqulullah, ada firman Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u wa batilum ma kanu ya'malun. Man kana, barang siapa yang dia yuridul hayatad dunya, dia menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan dia menginginkan perhiasan dunia. Jadi intinya dia ingin dunia. Nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan sempurnakan kepada mereka amal-amalnya. Berarti apa? Allah akan beri sesuai dengan apa? Yang mereka niatkan. Allah sempurnakan. Yang pingin cari titel, Allah berikan titel. Yang Allah berikan
populer, dia punya mencari popularitas, dikasih oleh Allah popularitas. Allah akan kasih, masya Allah. Tapi ingat, wahum fiha, dan mereka fiha, pada amalan-amalan yang mereka lakukan itu la yubkhasun, tidak ada keuntungannya, rugi. Ulaik, bagaimana mereka, kerugian mereka? Ulaik, mereka itu laisa lahum fil akhirati, tidak ada di akhirat kecuali an-naru, neraka. Laisa lahum fil akhirati, tidak ada bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u, dan apa yang mereka perbuat batal. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batalah apa-apa yang mereka lakukan. Ini asal permasalahannya di sini. Jadi seseorang beramal akhirat, terus tujuan di dalam beramal itu mencari dunia. Allah kasih. Tapi di akhirat satu, mereka balasannya neraka. Yang kedua apa? Batal seluruh apa yang mereka lakukan. Saya pernah mendengar seorang ustadz atau gus, itu kurang lebih bicara seperti ini dalam ceramahnya itu. Dia berdoa kepada Allah untuk dipopulerkan dia di dalam agama. Nah, seperti itu apa itu berdoa juga, Pak? Orang yang pengen dimasyhurkan oleh Allah, ya lihat tujuannya apa? Tetap dalam agama itu. Ya tujuannya apa dia? Ya biar bisa ceramah terus ya. Ya biar bisa, itu bisa baik bisa jelek. Contoh, ya Allah, aku pengen jadi ustadz. Sama kan? Apakah itu salah? Ya kan, gak salah. Ya Allah, aku pengen menjadi masyhur di sisi manusia, biar saya bisa memberi manfaat kepada manusia. Salah atau benar? Ya, artinya kita nggak bisa menghukumi itu sebuah kesalahan. Cuma saya katakan, pertanyaannya adalah, bisakah engkau menjaga kemasyhurannya Anda dalam kategori, dalam kata petik, Anda bisa menjaga keikhlasan Anda apa enggak? Nah, itu masalahnya. Jadi kalau minta jangan apa? Jangan menjerumuskan Anda pada apa? Pada api. Kalau kita bilang, ya itu minta ya sah-sah aja kalau dia minta begitu kan. Tapi permintaan itu jangan menjatuhkan dirinya sendiri pada sebuah kehancuran. Karena Imam Ahmad saja takut menjadi populer. Kan gitu. Imam Ahmad itu dia bilang, ya laitani, duhai aku itu kayak pohon setelah dia dikenal oleh banyak orang. Dan takutnya para salaf itu terhadap populer, ketenaran. Malah kita minta ketenaran gitu kan. Artinya kita nggak bisa menghukumi apa-apa kepada yang anu tadi. Tapi kalau salaf dulu amat apa? Takut dengan ketenaran. Karena ketenaran itu adalah apa? Saya katakan itu adalah sesuatu pedang yang mengurus kita. Kalau kita nggak bisa menggunakannya dengan baik, itu bisa mengurus kita. Makanya Nabi mengatakan apa? Al-madhu, pujian orang itu kayak apa? Kayak pedang. Nah, jadi bahaya banget.
susah. Nggak tenar juga nggak enak ya kan, ya kan. Tenar juga nggak enak juga gitu. Tenar juga nggak enak, nggak tenar juga nggak enak. Enak tenar gitu ya, nggak juga. Berat. Nah, seharusnya gimana? Jalan aja Pak. Jalan aja. Ini kalau kita bisa berkeluh kesah, atau kira kita nggak punya keluh kesah, kita kayak ngaji-ngaji kayak gini, demi hari lihat angka yang menonton kita, wah iki wis nonton akeh cah, menjadi ketenar. Itu antum kira sebuah kebanggaan bagi orang yang hatinya hidup? Berat. Dan kita juga diuji. Ya duh, sengaja kok wong 5, wong 6. Males ngaji. Males datang. Ini kan sebuah ujian, Pak. Diberi sedikit itu juga ujian. Banyak juga ujian. Jadi berat. Jadi kita pernah sampai ngisi 5.000 orang di atas panggung. Yang tinggi yang datang itu orang Kapolres semuanya, polisi semua, jajaran semuanya. Ini kan hal kayak gini kan berat. Makanya terus piye jalane? Ya wis teko mlaku wae. Dengan menjaga niat, dikei sedikit ya ngaji, kei akeh ya ngaji, dengan posisi jaga hati ketika terkena ujian ketenaran. Tenar juga ujian, ora tenar itu juga ujian. Yang salah adalah apa? Ketika tenar lupa diri gitu kan, dan ketika tidak tenar juga lupa diri. Yang terpenting adalah apa? Ketenaran itu adalah, saya katakan, hanya sebuah bonus, Pak. Tugas yang paling inti adalah menjadi abdinya Allah dan menjadi khalifatur Rasul, penggantinya Rasul menyebarkan agama. Baik nanti tenar atau enggak tenar itu perkara lain. Yang penting tugas kita adalah menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala juga enggak melihat dari hasil yang Anda peroleh, tapi yang Allah lihat adalah kesungguhan Anda dalam mengajarkan ilmu dan mendakwakan ilmu. Seberapapun orang yang hadir dan bagaimanapun orang yang hadir, karena tugas kita adalah menyampaikan, maka itulah sampaikan. Dan ini tidak semua orang bisa menerima karena berat di sisi sebagian manusia. Gitu, Pak. Jadi ini keluh kesah kami. Jadi jangan kira kami ini nyantai dan enak, enggak. Karena kita juga takut neraka. Kita ingin beramal ini kan masuk surga. Kita beramal ini pinginnya jariah. Tapi orang yang beramal tidak akan lepas dari gangguan, ujian dan cobaan. Makanya kalau membahas kayak gini ini, ya Allah, saya katakan diri kita ini, siapa sih yang lepas dari yuridu dunia, keinginan dunia? Sedangkan kita itu orang hidup di dunia. Berat banget. Kecuali orang-orang yang Allah ikhlaskan niatnya mereka karena karenanya. Nah, justru malah Allah apa? Allah istidraj, tak sempurnakan apa yang kamu minta, bayangkan. Seakan-akan ini adalah pemberian Allah, anugerahnya Allah kan gitu kan. Seakan-akan kan begitu, tak kasih kamu gitu apa yang kamu inginkan dari dunia itu. Dikasih oleh Allah kan. Wah, tambah dia
dia semangat. Waduh, semangat. Padahal ancamannya neraka di akhirat, dan semua yang mereka lakukan itu batal. Taib. Kemudian musannif penulis mengkondisikan Pak yang harus dipecahkan begini nih, tak pecahkan dulu ya. Ada amalan akhirat, tapi Allah menjelaskan ada sisi positif dunianya. Maka kalau Allah yang menjelaskan, boleh kita mencari positif dunia itu, karena Allah yang menjelaskan sendiri. Karena ada amalan akhirat yang Allah sertakan, apa itu buahnya adalah dapat dunia. Nggak apa-apa kita mencari dunia, karena Allah yang menjelaskan sendiri. Misal kayak apa? Menyambung silaturahim. Apa dunianya dapat? Digampangkan rezekinya. Aku tak silaturahim pendelek digampangno dunia. Anda kan mencari dunia nggak itu? Anda berbuat kebaikan akhirat tapi delek dunia. Apa digampangno rezeki ini? Kayak Anda bersedekah, tujuannya apa? Diganti oleh Allah yang lebih baik. Kan berarti Anda ada tendensi untuk mencari dunia. Nah, kalau semisal ini nggak apa-apa, Anda menginginkan dunia karena tendensinya itu Allah sudah sebutkan, nggak apa-apa. Tapi ketika ada amalan akhirat yang Allah tidak menyebutkan tendensi dunia, kita nggak boleh mencari dunia itu. Kayak sholat, ayo sholat rezeki ini lancar. Anda sholat tapi cari dunia, nggak boleh, karena nggak ada penyebutan efek samping dari sholat itu dunia akan dimudahkan. Walaupun secara logika ketaatan apapun yang Anda lakukan itu ya otomatis ya akan digampangkan rezeki Anda, kan namanya takil ya, gitu kan. Tapi jangan difokuskan, jangan Anda lafadzkan, jangan Anda niatkan. Kalau Anda niatkan berarti mencari dunia. Gitu loh, teman-teman, paham insyaallah ya. Jadi harus benar-benar. Ada nggak mencari ilmu penyebutan dunia? Nggak ada, Anda nggak boleh. Jika kita itu memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Apa itu? Mana ada hadisnya itu? Itu bukan hadis. Enggak. Kalau orang yang memperbaiki sholatnya, Allah akan memperbaiki hubungan Anda dengan Allah, ya. Itu perkataan aja, bukan dalil. Jadi gini, kesimpulannya apa yang Allah dan Rasulullah sebutkan efek dari ini ada dunianya, nggak apa-apa kita berniat dunia karena Rasul menyebutkannya. Tapi kalau Allah dan Rasul yang tidak menyebutkan efek dunianya, akibat dunianya, kita jangan sekali-kali mencari dunianya. Walaupun orang yang berbuat baik itu Allah tahu lah, Allah akan mudahkan rezekinya itu. Tapi Anda nggak boleh niatkan. Anda nggak boleh niatkan. Dengan ini supaya saya begini, nggak bisa. Kayak sholat duha akan digampangkan. Itu kan ada beberapa hadisnya kan lemah. Karena hadisnya lemah, maka nggak boleh kita jadikan sandaran. Sholat duha aja rezeki lancar. Berarti kan ente sholat karena dunia kan? Kan logikanya, ya Allah, ente lu sholat harusnya kan karena Allah, tujuannya kan Allah, tujuannya kan surga, kok malah supaya digampang rezekinya. Berarti kan
Nah, ibadah kamu itu loh, apa jenis? Lah, adalah duit tuh. Bisa dipahami insyaallah. Anda tidak boleh poso cah TE sehat. Anda kan cari dunia. Anda nggak perlu begitu, sepuasa aja. Dan nggak perlu Anda niatkan untuk semua sehat. Karena kalau udah niatkan untuk sehat, ini kan dunia yang kamu cari. Padahal Anda kalau poso insya Allah ya sehat. Aku tak poso tah supaya diet. Gak perlu. Itu dunia kamu cari. Sudah akhirat aja. Bisa dipahami insya Allah ya? Tayyib. Makanya saya tulis ini, idza kana al-amalu, apabila suatu perbuatan lam yadhkuri syari'u fihi dzikrad dunya, syari' tidak menyebutkan di dalam amalan tadi penyebutan dunia, thumma yuriduhul abdu, lalu hamba menginginkan dunia tadi, fahadalah la yajini, nggak boleh. Jadi nggak boleh kalau andai kata syari' tidak menyebutkan dunia sama sekali, tapi kemudian hamba tadi menginginkan dunia, maka itu nggak boleh masuk pada ayat. Amma idza kana syari'u dzikra ats-tsawabid dunya wa raghaba fihi bi dzikri tsawabid dunya, adapun apabila syari' menyebutkan pahala dunia dan mendorong kepadanya dengan menyebutkan pahala-pahala dunia, semisal silaturahim, berbuat baik kepada kedua orang tua, fahadzan nau, maka ini macam ini, idza kana yuridu dunya faqat. Nah, kalau dia hanya mencari dunia saja, fala yajuzu fidza, ini nggak boleh. Jadi kalau kita kayak contoh silaturahim, memang silaturahim itu disebutkan pahala dunia, ya kan? Tapi kita nggak boleh bersilaturahim itu murni cari dunia, yang Rasul tetapkan itu nggak boleh. Tapi kalau kita niatnya akhirat plus apa? Dunia nggak apa-apa. Makanya wa ma idza kana yuridul akhirata wad dunya ma'an. Tapi kalau dia inginnya akhirat dan dunia bersama-sama, fa innahu la ba'sa bi, nggak apa-apa. Tapi harus ada gandengkan dari akhirat atau dari dunia. Kenapa kamu kok silaturahim? Iya bro, nilai akhirat bro. Karo dikambano rezeki, ha iku ora apa-apa. Aja kok murni nilai duit. Walaupun itu disebutkan oleh Rasul, tapi jangan sampai Anda bersendirian. Tapi hendaknya Anda gandengkan dengan akhirat. Bisa dipahami? Lianna syari'a ma dzakara thawabad dunya illa lil hadzi bingani. Karena syari' tidaklah menyebutkan opah dunia itu kecuali hanya untuk motivasi tok. Tujuannya hanya memberikan motivasi tok. Makanya jangan ndelek duniae. Itu motivasi kamu gitu kan. Tapi ndelek akhirate. Dan tidak ada masalah Anda inginkan dunia sebagai motivasi. Kayak pernah sering di ceramah-ceramah yang sekarang nggak pernah keluar lagi itu kan. Tenggelam sekarang itu kan. Dulu kan masyhur banget itu sholat duha gitu kan. Kalau sholat duha rezekimu akan apa? Akan terus moco Al-Quran, Al-Waqi'ah atau apa, rezekimu apa? Ini kacau ini. Kok bisa kacau? Pertama, ojo nyebutin wong. Masuk penjara, Pak. Sekarang itu hati-hati jangan menyebut nama. Tapi ini apa? Dia pertama, mana dalilnya kalau
itu bisa melancarkan rezeki. Ini satu. Yang kedua, ini menyuruh orang seolah-olah beribadah itu hanya cari dunia. Faham ya? Ini nggak boleh. Tapi kalau memang itu ada dalilnya, penyebutan buah dari dunia yang Allah berikan, yang Allah janjikan, nggak apa-apa. Tapi doronglah orang itu untuk mencari akhirat. Ini sekedar hanya penyemangat aja, tapi dapat dunia loh gitu kan. Itu penyemangat aja, karena ini ada janji dari Rasul alaihi salatu wassalam. Ada janji dari Rasul alaihi salatu wassalam. Bisa dipahami insyaallah? Nah, semisal kama qala alaihi salatu wassalam, man qatala qatila falahu salabu. Rasul dalam peperangan itu juga ngasih motivasi. Man qatala qatila, siapa yang bisa membunuh orang yang dibunuh, maka apa yang dia bawa itu milikmu. Berarti kan motivasi. Dia dapat ghanimah, dapat apa? Bonus. Bonusnya apa? Bonus ya jelas pahala lah. Tapi Rasul memberikan motivasi dengan dunia. Siapa yang membunuh si A atau membunuh orang kafir, maka apa yang dia bawa itu jatahnya dia sendiri. Ada kata yang dia bunuh itu bawa pedang, bawa tombak, bawa emas, berarti ini gak masuk di ghanimah. Miliknya siapa? Yang membunuh. Maka motivasi gak ini? Motivasi. Nah, sebagian orang yang anak katakan gagal paham ini kan, perlombaan apa? Perlombaan apa jenenge? Quran ono hadiah ora ikhlas opo iku. Itu motivasi. Tinggal uang iku mau dilurusno. Pertama adalah akhirat. Terus apa lagi? Hadiah ku nomor sekian lah, sepenting akhirat sih. Ya gak ada masalah. Wong perang aja Rasul kalau ngasih motivasi supaya mereka semangat. Dan itu politik dalam peperangan. Nah, sekarang ini kan nggak ada perang saat ini. Yang ada apa? Supaya mereka semangat belajar. Kasih motivasi dengan hadiah. Bagaimana kalau waktu lomba itu ditarik? Nah, itu beda maneh. Itu beda maneh. Itu pun masih ada khilaf ya. Masih ada khilaf. Jadi kalau ada kata perlombaan Quran itu ono tariani, itu masih ada khilaf. Kenapa kok masih ada khilaf? Karena la sabqa illa min thalathin. Tidak ada perlombaan yang berbayar kecuali 3. Itu apa? Apa namanya? Panah, berkuda sama berenang. Itu berbayar gak apa-apa itu. Karena apa? Maslahatnya untuk jihad. Bisa dipahami? Nah, sekarang ada kajian ilmu. Maka untuk motivasi nggak apa-apa. Makanya ada khilaf di antara para ulama dengan menggunakan pembayaran. Lalu bayaran itu diundi atau apa yang itu ada untung atau rugi. Itu bikin motivasi mereka. Wes ngetokno duit kok lapo ora semangat kan ngono. Itu motivasinya karena apa? Ini dilarang oleh syariat, tapi kemaslahatannya itu untuk jihad. Antara mafsadah dan kemaslahan jihad itu lebih tinggi jihadnya. Makanya diperbolehkan oleh sebagian para ulama karena kaidah yang telah mereka pakai. Bisa dipahami insyaallah? Nah, ini kalau nggak ngaji ya ora ketemu urusannya. Harus didunungkan dulu, ditempatkan pada tempatnya biar kita bisa paham. Bisa dipahami insyaallah? Ada pertanyaan setelah ini? Ada pertanyaan ini? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan berarti paham antum ya? Paham?
ojo gampang-gampang apa menyalahkan orang gitu ya. Dalam kasus kayak tadi, semuanya butuh dianalisis, dilihat, dikaji ulang biar tidak salah. Terusnya, mata yakunu ta'atu li ghairillahi syirkan. Kapan taat kepada selain Allah itu dihukumi syirik? Kapan taat kepada selain Allah itu dihukumi syirik? Kapan taat kepada selain Allah dihukumi syirik? Engko nang gagal paham. Taat karo ustati, taat karo wong tuane dihukumi syirik, ya kan? Taat kepada Pak Yai ini dihukumi syirik. Nah ini kan kalau nggak ngaji kan nggak ngerti, karena penempatan syirik itu diletakkan di mana, dan penetapan apa itu mentaati yang dianjurkan, ya kan, kepada guru, kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua itu dianjurkan, mentaatinya diletakkan di mana, kan kalau nggak ngaji kan nggak tahu. Taib wa'lam anna ta'ata fit tahlili wat tahrimi huwa lillahi faqat. Ketahuilah bahwasanya taat dalam urusan penghalalan dan pengharaman itu hanya miliknya Allah saja. Jadi penghalalan yang punya hak untuk menghalalkan siapa? Allah. Yang punya hak untuk mengharamkan itu siapa? Nah, ketika ada selain Allah, nih, ketika ada selain Allah mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu Anda taat, ini namanya apa? Syirik. Kenapa? Sedangkan Anda tahu si kiai tadi itu adalah mengharamkan apa yang Allah halalkan, aslinya halal, diharamkan kalau kiai ini. Lalu dia ngerti itu adalah salah, dia taat aja, maka ketaatan kamu kepada Pak Yai tadi hukumnya apa? Syirik. Kenapa kok syirik? Karena tahlil dan tahrim itu miliknya Allah, sedangkan selain Allah itu mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Lu kok Anda taati? Sedangkan Anda ngerti, diikat ya. Sedangkan Anda ngerti. Kalau dia nggak ngerti beda mana, atau dia kena syubhat beda mana, ya kan? Anda ngerti kalau itu adalah apa? Hukumnya salah. Ini ngerti ku salah. Tapi awakmu tak, saya taat wae. Maka itu berarti Anda jadikan dia Tuhan selain Allah, ke syirik. Kayak contoh, Anda ngerti ini Pak Yai kita, Ustadz kita membolehkan apa? Drambenan gitu kan, membolehkan mau joget di jalan itu oleh ora apa-apa katanya. Ya orang tolong dalil bisa itu kan. Tuh ente lu ngerti iku ora oleh. Terus itu diberikan tugas itu kepada kamu. Anda itu sami'na wa ata'na, taat wis kepada Pak Ustadz tadi, Pak Yai tadi. Dan itu ngerti itu salah. Ketaatan Anda kepada dia dalam bab apa tadi? Drambenan oleh gitu kan. Maka itu adalah sebuah kesyirikan. Wes. Tapi kalau Anda disuruh, awakmu kalau mulai teko pondok tanggal sekian, kalau enggak dikop, Anda patuh, syirik apa ora? Kok ora syirik apa? Ora jurusan hukum kok. Urusan ketertiban ya ora ono masalah lah. Mati ketertiban kalau enggak kena hukum itu ora ono masalah. Beda bab. Nah, kadang-kadang wong ora sembedakno. Soalnya kakek maksiat paling ya. Karena matanya itu enggak iso mbedakno apa? Salah dan bener gitu. Jelas ya? Fa idza sharafa al-'abdu hadhil ibadata li ghairillah, apabila seorang hamba memalingkan ibadah ini kepada selain Allah,
fayakunu syirkan, maka hukum syirik karena ibadah ini milik siapa? Milik Allah. Ojo dipalingkan kepada selainnya. Kalau dipalingkan hukumi syirik. Kemudian penulis menyebutkan hadis an Adi bin Hatim, ana usami an nabiyya, pernah Adi ibnu Hatim itu mendengar Nabi yaqra'ul ayah, baca ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu menjadikan ahbarahum, orang-orang alimnya mereka, wa ruhbanahum, ahlu ibadahnya mereka jadikan arbaban, Tuhan dari selain Allah. Adi bin Hatim itu kan awalnya Yahudi atau Nasrani ya. Awalnya Yahudi, terus lalu masuk Islam. Dia bilang, "Oh ya Rasulullah, lasna na'buduhum, kita nggak beribadah kepada mereka, kita nggak nyembah, nggak bersujud kepada mereka." Lihat ayat-ayat itu mengatakan apa? Kamu jadikan orang-orang pinter mereka, mereka menjadikan orang-orang pinter mereka dan ahlu ibadah mereka, kamu jadikan Tuhan selain Allah. Pahamnya Adi itu apa? Aku menyembahnya, ya kan? Pahamnya Nabi kan kami dikatakan menyembah, maka ya Rasul, kami nggak menyembah mereka, kan itu. Paham ya? Kalau kata Nabi, alaisu yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fayuhillunahu. Bukankah mereka para rahib, para pendeta, para orang-orang pinter, di saat mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka ikut mengharamkannya, padahal itu adalah halal. Dan mereka itu apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu mereka ikut menghalal. Qultu bala, iya, kalau itu iya Rasul. Kalau itu iya Rasul, itu biasa di kami ini orang Yahudi, orang Nasrani itu gitu. Pak pendeta kami, Pak anu kami itu kalau menghalalkan kami ikut, padahal itu Allah haramkan. Mereka mengharamkan, padahal itu halal, kita ikuti. Apa kata Rasul? Qala fatilka ibadatuhum, yaitu ibadahnya kalian kepada mereka. Jadi ibadahnya mereka kepada mereka itu bukan mesti harus sujud, tapi mentaati mereka dalam bab tahlil dan tahrim itu juga dihukumi apa? Mengibadahi mereka, mereka. Bisa dipahami nggih? Jelas? Oke, hati-hati aja sampai ustadz kita walaupun mahma tinggi kedudukan dia di sisi kita, walaupun dia punya andil besar dalam dakwah, tetap kita kondisikan dia adalah manusia. Bisa salah, bisa benar. Kita tetap kondisikan dia adalah manusia yang kita taati manakala dia mendatangkan dalil, dan kita tidak akan taat manakala dia tidak mendatangkan dalil. Semua berputar dengan dalil. Paham ya? Berputar dengan dalil. Qala Allah, qala Rasulullah, ijma' dan qiyas, dan mungkin pakai kaidah-kaidah yang telah dipakai oleh ahlul ilmi. Bisa difahami insyaallah? Baik, mungkin cukup dulu insyaallah ya, kawan. Sebentar ya. Ora sebentar iki kajiane apa jenenge? Seru soalnya. Selama ini banyak yang tidak tahu masalah itu. Nggih. Sebab kebanyakan kan pada dunia gitu. Jawab apa? Jawabannya dijawab. Cuma ada itu menyalurkan bahwasanya selama ini kita mengucapkan itu. Sudah dijawab.